sangat menarik dan penting, notification or yaitu subscribe. cara mengetahui sifat asli seseorang dengan mudah. Kita semua pasti pernah bertanya-tanya, bagaimana sih cara mengenali seseorang lebih dalam? Bagaimana kita bisa melihat apa yang ada di balik topeng yang mungkin mereka kenakan? Nah, di video ini, kita akan mengupas beberapa cara yang bisa membantu kita semua untuk lebih memahami orang-orang di sekitar kita. Jadi, jika kamu penasaran bagaimana cara melakukannya, pastikan kamu terus menonton sampai akhir. Mari kita mulai. 1. Perhatikan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Salah satu cara paling efektif untuk mengetahui sifat asli seseorang adalah dengan memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Ini bukan hanya tentang apa yang mereka katakan, tapi lebih kepada bagaimana mereka mengatakannya dan apa yang terjadi di antara kata-kata tersebut. Maya Angelou, seorang penulis dan penyair terkemuka, pernah berkata, "Orang-orang lupa apa yang kamu katakan, bahkan lupa apa yang kamu lakukan, tapi orang-orang tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa." Ini mengingatkan kita bahwa esensi dari berinteraksi tidak terletak pada kata-kata semata, melainkan pada emosi dan perasaan yang ditimbulkan. Ketika kita berbicara tentang interaksi, ada beberapa aspek yang bisa kita amati. Pertama, perhatikan cara mereka mendengarkan. Apakah mereka memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, atau tampak terburu-buru dan tidak sabar? Mendengarkan yang baik menunjukkan empati dan kesediaan untuk memahami orang lain, karakteristik yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat. Kedua, amati bahasa tubuh mereka. Bahasa tubuh seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Apakah mereka terbuka dan menerima, atau tertutup dan defensif? Bahasa tubuh yang terbuka, seperti kontak mata yang stabil dan postur tubuh yang rileks, menunjukkan kejujuran dan kenyamanan dalam berinteraksi. Ketiga, perhatikan cara mereka bereaksi terhadap situasi yang tidak terduga atau stres. Ini bisa memberi kita wawasan tentang kemampuan mereka untuk mengelola emosi dan bagaimana mereka berperilaku di bawah tekanan. Apakah mereka tetap tenang dan mencari solusi, atau menjadi panik dan menyalahkan orang lain? Mengamati interaksi ini tidak hanya membantu kita memahami orang lain, tapi juga mengajarkan kita tentang empati, kesabaran, dan komunikasi yang efektif. Ingatlah, setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, dan cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitar adalah cermin dari cerita tersebut. Dengan memperhatikan dan menghargai aspek-aspek ini, kita tidak hanya bisa mengetahui sifat asli mereka, tapi juga memperdalam hubungan kita dengan mereka. 2. Penggunaan media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang di mana banyak orang memilih untuk mengungkapkan diri mereka. Seperti yang dikatakan oleh Charles Leadbeater, kita adalah apa yang kita bagikan. Ini menandakan bahwa konten yang seseorang pilih untuk dibagikan, dikomentari, atau disukai di media sosial dapat memberikan wawasan penting tentang nilai, minat, dan sifat aslinya. Pertama-tama, amati jenis konten yang sering mereka bagikan atau buat. Apakah mereka cenderung membagikan pencapaian pribadi, kutipan inspirasional, berita terkini, atau konten hiburan? Pilihan ini dapat memberi kita petunjuk tentang apa yang mereka nilai atau apa yang mereka temukan penting atau menarik. Seseorang yang sering membagikan artikel edukatif atau berita mungkin memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan nilai pada pengetahuan, sedangkan seseorang yang membagikan konten hiburan mungkin menghargai humor dan kegembiraan dalam hidup. Kedua, perhatikan interaksi mereka dalam media sosial. Apakah mereka aktif berinteraksi dengan pengikut mereka melalui komentar atau pesan? Cara seseorang berinteraksi dengan orang lain di media sosial dapat menggambarkan kemampuan mereka untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Interaksi yang positif dan mendukung sering menunjukkan sifat yang ramah dan empatik, sedangkan komentar negatif bisa mengindikasikan sikap yang kurang mendukung atau bahkan konfrontatif. Ketiga, perhatikan frekuensi dan konteks postingan mereka. Seseorang yang sering memposting tentang kehidupan pribadi mereka mungkin terbuka dan ekspresif tentang perasaan mereka, sedangkan seseorang yang lebih jarang membagikan detail pribadi mungkin lebih tertutup atau pribadi. Frekuensi posting juga bisa menunjukkan seberapa penting peran media sosial dalam kehidupan mereka.
Penggunaan yang berlebihan mungkin menunjukkan kebutuhan akan validasi sosial atau ketergantungan pada media sosial untuk interaksi sosial. Penting untuk diingat bahwa interpretasi penggunaan media sosial seseorang harus dilakukan dengan hati-hati dan empati. Orang cenderung memilih secara selektif apa yang mereka ingin bagikan di media sosial, yang mungkin tidak selalu mencerminkan keseluruhan realitas kehidupan mereka. Selain itu, media sosial seringkali merupakan ruang yang dikuratori, di mana orang bisa memilih untuk menampilkan aspek terbaik atau paling menarik dari diri mereka. Menganalisis penggunaan media sosial, seseorang dapat memberikan wawasan yang berharga, tetapi juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa ini hanya satu aspek dari kehidupan seseorang. Dengan menggabungkan observasi ini dengan pemahaman yang lebih luas tentang perilaku dan interaksi mereka dalam kehidupan nyata, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang sifat asli seseorang. 3. Konsistensi antara kata dan tindakan. Integritas dan kejujuran adalah nilai-nilai inti yang sering dicari dalam karakter seseorang dan tidak ada cara yang lebih jelas untuk menilai hal-hal ini daripada dengan melihat konsistensi antara apa yang seseorang katakan dan apa yang mereka lakukan. C.S. Lewis, seorang penulis terkenal, pernah berkata, "Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat." Ini menekankan pentingnya konsistensi dalam perilaku seseorang, tidak hanya di depan umum, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Pertama, perhatikan apakah janji dan komitmen diikuti oleh tindakan nyata. Apakah seseorang sering membuat janji besar tetapi gagal untuk memenuhinya? Atau apakah mereka dapat diandalkan secara konsisten melakukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan? Perilaku seperti ini adalah indikator yang kuat dari keandalan dan integritas seseorang. Kedua, evaluasi konsistensi dalam nilai-nilai yang mereka nyatakan dan cara mereka mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mengklaim menghargai kejujuran, tetapi kemudian terlibat dalam perilaku tidak jujur, seperti berbohong atau menipu, jelas tidak konsisten dalam kata dan tindakan mereka. Ini bisa menjadi tanda peringatan tentang karakter mereka. Ketiga, pertimbangkan bagaimana seseorang menangani kesalahan atau kegagalan. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya, atau apakah mereka cenderung menyalahkan orang lain atau kondisi eksternal? Kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar darinya menunjukkan kejujuran terhadap diri sendiri dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Keempat, amati bagaimana seseorang berperilaku di berbagai situasi dan lingkungan. Apakah mereka menunjukkan wajah yang berbeda tergantung pada siapa yang mereka hadapi, atau apakah mereka tetap konsisten dalam nilai dan perilaku mereka tidak peduli lingkungannya? Konsistensi di berbagai situasi menunjukkan keaslian dan integritas karakter yang sejati. Konsistensi antara kata dan tindakan tidak hanya penting dalam menilai keandalan seseorang, tetapi juga dalam memahami nilai dan prioritas mereka. Ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip mereka, mempertahankan integritas mereka, dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Dalam dunia yang sering kali penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, konsisten